Kita lanjut bahas spoiler Udong Kyankun Season 13 episode 27. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebuah api terang yang merah menyala kini telah naik ke langit, dan cahaya dari api bersinar di wajah Lindong mencerminkan sebuah garis yang besar. Sudut mulut Lindong masih memiliki jejak darah, tapi wajahnya kali ini memiliki karisma yang akan membuat seseorang yang melihatnya kemungkinan besar akan terpesona. Tatapan mata dari Pak Tua Moluo melihat tablet kuno berwarna merah yang ada di tangan Lindong, dan kemudian Pak Tua Moluo pun bertanya, apa itu sebenarnya? Karena dia masih tidak percaya bahwa batu simbol api miliknya benar-benar tidak efektif untuk melawan Lindong. Sementara Kaisar Petir yang ada di samping Moluo, dia juga terdiam dan tidak bisa mengatakan apapun lagi, karena dia juga tidak menyangka bahwa serangan paling kuat dari Moluo tidak berhasil mengalahkan Lindong. Bahkan serangan Moluo itu adalah sesuatu yang sebelumnya tidak bisa ditahan oleh batu simbol yang melahap. Sambil melambaikan tangannya, kini tablet api surgawi kuno telah benar-benar berada di tangan Lindong, di mana tablet api ini adalah milik guru api yang tertidur relap ketika Lindong memasuki danau waktu itu. Sebagai pemilik pertama dari batu simbol api, maka tablet api surgawi kuno ini memiliki kekuatan yang sangat mirip dengan batu simbol api itu sendiri. Dan ini alasan utama mengapa Lindong tidak terluka setelah Tetua Moluo mengeluarkan serangan terkuat menggunakan batu simbol api. Lindong pun melihat pada Pak Tua Moluo sambil mengatakan, item ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh pemilik pertama dari batu simbol api, dan ini dinamakan tablet api surgawi kuno. Mendengar kata-kata dari Lindong, Pak Tua Moluo hanya bisa mengerutkan keningnya lalu mengatakan, hah? Tablet api surgawi kuno? Dan itu sebenarnya adalah sesuatu yang dimiliki oleh guru api. Setelah mengatakan hal ini, Pak Tua Moluo hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun dia memiliki penguasaan yang besar terhadap batu simbol api, raut wajahnya berubah menjadi sangat pucat ketika dia mendengar nama guru api. Jelas orang itu merupakan ahli puncak ketika berada di zaman kuno. Sambil tertawa, Lindong kembali mengatakan, tablet api surgawi kuno ini memungkinkan diriku untuk benar-benar kebal terhadap serangan dari batu simbol api. Jika senior Moluo menggunakan kemampuan yang berada di tahap samsaramu sendiri untuk menyerang diriku, maka kemungkinan besar aku tidak akan bisa menahan serangan ketigamu. Kata-kata dari Lindong itu merupakan sebuah fakta yang tidak bisa disembunyikan, karena pada saat ini Lindong sudah menggunakan semua kartu traf dan juga kemampuannya. Satu-satunya yang tersisa di dalam lengan baju Lindong hanyalah tablet api surgawi kuno, dan itu akan cukup efektif jika Pak Tua Moluo menggunakan batu simbol api untuk menyerangnya. 3 taruhan dari Pak Tua Moluo itu dianggap sebagai perjudian, dan untungnya Lindong muncul sebagai pemenang. Pak Tua Moluo sebelumnya tidak ingin menyerahkan batu simbol petir pada Lindong, dan akhirnya pada serangan ketiga dia benar-benar melepaskan serangan terkuatnya. Namun dia tidak menyangka bahwa apa yang disebut dengan serangan terkuat itu sama sekali tidak berguna bagi Lindong. Kaisar Petir yang ada di samping Tetua Moluo, dia tanpa sadar memuji Lindong sambil mengatakan, bocah kecil, kamu benar-benar tangguh. Moluo, kamu saat ini telah kalah. Dan hasil ini adalah sesuatu yang sangat mengejutkan. Siapa yang bisa mengira bahwa seseorang seperti Moluo yang berada di tahap samsara sekaligus memiliki batu simbol api akan benar-benar kalah dari anggota generasi muda seperti Lindong. Bahkan kekuatan Lindong hanya berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Jika pertarungan antara Lindong dan juga Tetua Moluo di tempat ini tersebar, kemungkinan nama dari Lindong akan langsung mengguncang seluruh lautan iblis kekacauan. Pak Tua Moluo pun dalam sejenak menjadi cukup linglung. Dia pada akhirnya menarik nafas dalam-dalam sambil menggelengkan kepalanya. Tetua Moluo pun mengatakan, Lindong, kau benar-benar menang. Mendengar kata-kata ini, tatapan mata dari Lindong dipenuhi dengan kegembiraan.
dan rasa sakit yang hebat dari seluruh tubuhnya secara perlahan kini telah mereda. Lindong pun tahu bahwa kata-kata dari Pak Tua Moluo adalah sesuatu yang jujur dan dia tidak akan mengingkari setiap ucapannya. Dengan cara ini, maka Lindong benar-benar memenangkan hak atas batu simbol petir dari tangan Pak Tua Moluo. Hal itu membuat Lindong tanpa sadar tertawa dengan keras, karena dia juga tidak pernah bisa membayangkan bahwa akan mendapatkan hasil yang cukup memuaskan seperti ini. Tidak lama kemudian, Tetua Moluo melihat pada matahari petir yang masih tergantung di langit. Dia pun terdiam untuk sejenak lalu mengatakan, "Lindong, saat ini kamu memang bisa memiliki batu simbol petir, namun diriku harus mengambil esensi dari batu simbol petir itu." Kata-kata dari Tetua Moluo membuat Lindong terkejut. Lalu dia mengatakan, "Mengambil esensi dari batu simbol petir?" Sementara Kaisar Petir yang ada di sampingnya juga mengerutkan keningnya lalu mengatakan, "Moluo, apa yang kau rencanakan? Jika kamu mengambil esensi dari batu simbol petir itu, maka hal ini akan membuat batu simbol petir terasa tidak lengkap." Tetua Moluo kemudian dia menjelaskan, "Aku memiliki rencanaku sendiri, dan sebenarnya batu simbol petir ini tidak masuk di dalam rencanaku, karena aku hanya membutuhkan kekuatan esensi yang ada di dalamnya." Lindong pun dia bertanya, untuk apa Tetua Moluo melakukan hal itu? Moluo pun dengan suara yang cukup lemah dia mengatakan, "Aku membutuhkannya sebagai umpan." Lindong yang masih belum mengerti apa yang sebenarnya direncanakan oleh Tetua Moluo, tatapan matanya menjadi sangat tajam. Lalu dia bertanya, "Umpan apa?" Sementara Tetua Moluo, dia pun mulai menjelaskan, pada saat ini banyak Yimo yang telah bersembunyi di kolom komentar, dan mereka adalah ancaman yang sangat kuat. Selain itu, aku memiliki sangat sedikit informasi tentang para Yimo-Yimo ini, dan aku berencana menggunakan batu simbol petir sebagai umpan untuk memancing para Yimo keluar dari persembunyiannya. Dan tentu saja batu simbol petir saat ini adalah milikmu, tapi aku hanya mengambil sedikit esensi yang ada di dalamnya. Kemudian diriku akan membuat batu simbol petir yang palsu. Mendengar hal ini, ekspresi raut wajah Lindong segera berubah. Dia tidak menyangka bahwa Tetua Moluo sebenarnya berencana mengambil inisiatif untuk memancing keluar para Yimo. Hal ini membuat Lindong berkata dalam hati, apakah Tetua Moluo ini tidak takut bahwa aula istana api miliknya akan berakhir dan mengikuti jalan yang sama seperti gua petir ini? Bukankah dia akan jelas-jelas mengundang masalah untuk dirinya sendiri? Tetua Moluo pun memandang Lindong untuk sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, "Aku melakukan ini tidak sendirian, dan Kingxi juga akan ikut berpartisipasi di dalamnya." Mendengar hal ini, Lindong pun sangat terkejut lalu mengatakan, "Apa? Raja Naga Kingxi juga ikut?" Sementara ekspresi dari Kaisar Petir telah berubah menjadi cukup muram karena dia benar-benar terkejut dengan keberanian Moluo ini. Kaisar Petir dia lalu mengatakan, "Kalian semua benar-benar berani, dan kamu sebenarnya berencana menggunakan batu simbol petir untuk memikat para Yimo ini." Tetua Moluo dia pun menimpali, perilaku dari Yimo-Yimo ini semakin lama semakin menjengkelkan, dan mereka adalah makhluk yang sangat misterius selama bertahun-tahun ini. Hal itu membuatku merasa tidak nyaman, dan kali ini aku berencana untuk membuat jebakan, memancing para Yimo ini untuk keluar dari tempat persembunyiannya, supaya mereka semua meramaikan komentar di channel ini. Dan mungkin aku bisa mendapatkan informasi dan juga rekomendasi untuk meningkatkan channel ini sebagai hasilnya. Oleh karena itu, jika aku tidak bisa membawa batu simbol petir bersamaku, maka diriku hanya akan memilih opsi yang lain, yaitu mengambil sedikit esensi yang ada di dalamnya. Lindong terdiam sesaat, lalu dia bertanya dengan lembut, "Tetua Moluo, kapan rencanamu ini akan kau mulai?" Tetua Moluo pun dia mengatakan, 3 bulan lagi."
Lindong pun pada akhirnya mengatakan, "Baiklah, dalam 3 bulan lagi, aku akan menuju aula istana apimu, karena aku akan melindungi esensi petir dari batu simbol petir ini. Terlepas dari rencanamu berhasil atau tidak, dalam 3 bulan lagi, aku akan mengambilnya." Tetua Moluo pun ragu-ragu untuk sejenak, sebelum akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Lindong pun kali ini segera menghirup nafas dalam-dalam. Lalu dia mengatakan, "Kalau begitu, Senior Moluo, Anda boleh mengambil esensi dari batu simbol petir ini." Moluo pun dia menjawabnya, "Terima kasih banyak." Tanpa basa-basi lagi, tubuh dari Tetua Moluo segera melayang ke udara, dan dia kali ini muncul tepat di hadapan dari batu simbol petir yang masih terlihat seperti matahari petir. Kedua tangannya pun terulur ke depan, dan hal itu berubah menjadi telapak api raksasa. Sesaat kemudian, telapak api ini menerobos masuk ke dalam matahari petir. Suara gemuruh pun segera terdengar di tempat ini, dan cahaya petir kini telah berubah menjadi sangat terang sambil mengeluarkan kekuatan yang cukup liar. Sesaat kemudian, telapak tangan api dari Pak Tua Moluo segera ditarik keluar. Di saat yang bersamaan, sebuah cahaya petir yang sangat terang kini telah muncul di dalamnya, dan sebuah simbol kuno tampak telah terbentuk secara samar-samar sambil memancarkan riak yang cukup misterius. Kaisar petir yang ada di samping Lindong, dia pun segera mengatakan, esensi dari batu simbol leluhur hanya bisa diambil menggunakan batu simbol leluhur yang lainnya, dan hal ini bisa dilakukan jika batu simbol itu tidak memiliki pemilik. Namun secara keseluruhan, kehilangan sebagian kecil tidak dianggap sebagai cacat yang besar. Mendengar ucapan dari Kaisar Petir, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan lembut. Lalu dia mengatakan, "Bagaimanapun juga, aku akan membuat batu simbol petir ini menjadi sempurna seperti sedia kala." Di sisi lain, Pak Tua Moluo segera melambaikan lengan bajunya setelah berhasil mengambil esensi petir dari batu simbol petir yang ada di langit. Kemudian dia menyimpannya, dan tubuh dari Pak Tua Moluo menghilang. Dalam sekejap saja muncul di hadapan dari Lindong. Pak Tua Moluo pun segera melirik pada Lindong sambil berkata, "Aku telah mencapai tujuanku, dan aku tidak akan berada di tempat ini lebih lama lagi. Lindong, semoga kamu berhasil menyempurnakan batu simbol petir. Dan jika kamu tidak datang ke aula istana api milikku dalam waktu 3 bulan, maka aku akan berasumsi bahwa kemungkinan besar kamu telah gagal di dalam penyempurnaan batu simbol petir ini. Dan pada saat itu, aku akan datang ke tempat ini lagi untuk mengambil batu simbol petir." Mendengar ucapan dari Tetua Moluo, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia mampu memahami betapa berbahayanya untuk menyempurnakan batu simbol petir. Jika Lindong gagal, kemungkinan dia harus membayar dengan nyawanya. Tidak lama kemudian, Tetua Moluo pun berbalik melihat pada Kaisar Petir sambil menangkupkan kedua tangannya. Saat ini Tetua Moluo mengatakan, "Kaisar Petir, selamat tinggal." Kaisar Petir pun tertawa, lalu dia menjawabnya, "Semoga kalian berhasil. Haha, aku benar-benar sedikit menyesal karena tidak bisa ikut bertarung bersama kalian sebagai pemilik batu simbol leluhur." Pak Tua Moluo dia langsung menjawabnya, "Aku akan menghancurkan semua Yimo yang ada di dunia ini." Kata-kata dari Tetua Moluo ini dipenuhi dengan tekad yang benar-benar besar, dan hal itu membuat ekspresi di raut wajah Lindong segera berubah, karena dendam Pak Tua Moluo terhadap para Yimo benar-benar tidak bisa disembunyikan. Sekali lagi Tetua Moluo menangkupkan kedua tangannya pada Kaisar Petir dan juga Lindong. Dia pun kini berkata, "Semuanya selamat tinggal." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Tetua Moluo segera berbalik. Dia pun telah berubah menjadi cahaya api, kemudian melesat dengan cepat, menembus ruang dimensi dan menghilang begitu saja. Lindong yang telah melihat Tetua Moluo menghilang dari tempat ini, tangannya hanya bisa mengepal dengan erat. Dia bisa merasakan sebuah insiden yang besar kemungkinan akan segera meletus, dan hal ini akan membuat Laut Iblis Kekacauan menjadi gempar dalam waktu 3 bulan lagi. Kaisar Petir yang ada di samping Lindong, tatapan matanya melihat tajam pada matahari petir yang masih mengambang di langit. Lalu dia mengatakan, "Bocah kecil, nikmatilah rampasanmu." Dan tentu saja
jika kamu berhasil menaklukkan batu simbol petir itu. Aku merasa bahwa sepertinya batu simbol petir akan cukup puas dengan dirimu sebagai pemilik barunya. Mendengar ucapan dari Kaisar Petir, Lindong segera mengangkat kepala dan melihat matahari petir dengan tatapan yang tegas. Karena pada akhirnya, setelah bertahun-tahun, Lindong benar-benar bisa mendapatkan batu simbol yang kedua. Terlepas dari betapa sulitnya untuk menyempurnakan batu simbol petir itu, Lindong akan tetap bertahan. Dia pun menghirup nafas dalam-dalam dan sesaat kemudian tubuh dari Lindong melayang di hadapan matahari petir, yang pada akhirnya dalam sekejap saja tubuh dari Lindong kali ini benar-benar masuk ke dalam matahari petir itu. Mulingsan hanya bisa memandang Lindong dengan perasaan yang cukup cemas karena sebenarnya penyempurnaan dari batu simbol petir telah resmi dimulai. Tubuh dari Lindong pada saat ini benar-benar dibawa ke dalam dimensi yang lain. Dia melihat sebuah dunia yang benar-benar kacau, dan tubuh dari Lindong kali ini telah melayang di tengah-tengah kekacauan ini. Tatapan matanya melihat pada sekeliling sebelum akhirnya Lindong mengepalkan tangan. Lalu dia mengatakan, ini sebenarnya berada di dalam batu simbol petir. Lindong mengetahui hal ini karena sebelumnya dia pernah mendapatkan ujian dari batu simbol yang melahap. Dan Lindong mengerti, jika ingin mendapatkan kekuatan dari batu simbol leluhur yang agung, maka terlebih dahulu orang ini harus diakui oleh batu simbol leluhur itu. Dan hari ini Lindong akan benar-benar menghadapi ujian dari batu simbol petir. Di masa lalu, Lindong telah menjalani ujian dari batu simbol yang melahap. Dia menghabiskan waktu selama 6 bulan. Dan Lindong bertahan hidup di dalam kegelapan dan juga kesepian. Barulah kemudian dia pada akhirnya berhasil menemukan jalan keluar dan mendapatkan pengakuan dari batu simbol yang melahap. Karena Lindong mengetahui bahwa ujiannya akan dimulai, dia pun segera mengambil posisi duduk di udara, sementara matanya masih mengamati perubahan di dunia yang kacau ini. Dalam sekejap saja, kekacauan di tempat ini segera meningkat, dan tampaknya ada pengumpulan energi yang sangat besar dan juga kuat di dalam dunia yang kacau ini. Segera setelah itu, sebuah raungan petir yang rendah tiba-tiba saja terdengar di dalam dunia ini. Pada awalnya, raungan petir ini terasa cukup lembut, dan semakin lama raungan petir semakin mengerikan. Hal ini membuat Lindong tiba-tiba saja melihat seberkas cahaya perak telah muncul dari sumber raungan petir. Fluktuasi kuno dan juga kuat kini telah menyebar dengan tenang dari tempat itu. Sambil melihat cahaya petir yang berada di dalam kekacauan, Lindong pun berkata dengan lirih, apakah ini sebenarnya adalah kelahiran dari batu simbol petir? Ketika Lindong memikirkan hal ini, tiba-tiba saja, peng! Sambaran petir yang sangat besar kini telah benar-benar keluar di dalam dunia ini. Dan hal itu segera berubah menjadi naga petir yang membawa suara gemuruh dan memekakkan telinga. Dalam sekejap saja, Lindong merasakan ketakutan ketika melihat naga petir itu. Bahkan kekacauan di tempat ini menjadi semakin mengerikan, dan petir-petirnya benar-benar menyambar secara gila-gilaan. Bahkan dunia petir yang diciptakan oleh Kaisar Petir tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan tempat ini. Tidak lama kemudian Lindong bertanya pada Yan yang ada di dalam tubuhnya, Yan, bagaimana caranya aku bisa lulus ujian ini? Mendengar ucapan dari Lindong, Yan pun segera menjawabnya, sepertinya kamu harus menderita untuk mendapatkan pengakuan dari batu simbol petir. Lindong pun dia bertanya kembali, penderitaan seperti apa? Setelah Lindong bertanya seperti itu, dan dia sedang menunggu jawaban dari Yan, tiba-tiba saja petir besar 10.000 kaki kini telah menembus langit dan kemudian akan melakukan sambaran ke tubuh Lindong. Ketika melihat hal ini, Lindong pun segera terkejut, pupil matanya pun menyusut, dan pada akhirnya, beng! Tubuh Lindong
benar-benar terkena sambaran dari petir. Dalam sekejap saja, Lindong pun terpental mundur sejauh puluhan ribu kaki, dan dia pun kali ini memuntahkan darah segar dari dalam mulutnya. Sementara di tubuh Lindong ada cahaya-cahaya petir yang terus berkedap-kedip, seolah-olah cahaya petir ini secara gila-gilaan akan menembus masuk ke dalam tubuh Lindong. Dan tanpa sadar, hal ini membuat Lindong berteriak karena dia merasa sangat kesakitan. Seolah-olah setiap tulang yang ada di dalam tubuhnya telah dihancurkan oleh sambaran petir sebelumnya. Keringat dingin kini segera keluar dan menutupi tubuh Lindong. Tidak lama kemudian, Yan di dalam tubuh Lindong, dia segera mengatakan, batu simbol petir ini memiliki karakter yang sangat mendominasi, dan dia tidak semisterius seperti batu simbol yang melahap. Jika kamu ingin mendapatkan pengakuan darinya, itu bukanlah sesuatu yang sulit. Yang kamu lakukan hanya harus bisa bertahan hidup setelah disambar petir sebanyak 100.000 kali. Mendengar perkataan dari Yan, Lindong pun segera menjawabnya, 100.000 kali? Sialan, apakah petir-petir ini sedang ingin bermain-main denganku? Sambil mengatakan hal ini, ekspresi di raut wajah Lindong berubah drastis. Dia tanpa sadar telah mengutuk dirinya sendiri, karena sambaran pertama dari petir yang ada di tempat ini sudah membuat Lindong merasa sangat kesakitan, dan dia harus menjalani 100.000 sambaran petir yang lain. Kemungkinan tubuh dari Lindong akan segera dihancurkan oleh sambaran petir yang ada di tempat ini. Dan Yan pun, dia kembali mengatakan, Lindong, karena kamu sudah memasuki tempat ini, maka tidak ada jalan lain bagimu untuk bisa pergi. Maka dari itu, coba lakukan yang terbaik. Tidak banyak yang bisa aku lakukan untuk bisa membantumu di tempat ini. 100.000 petir, lupakan hal itu. Bahkan seseorang yang berada di tahap kematian mendalam akan segera diubah menjadi debu. Dan hal itu hanya bisa dikalahkan dengan ketekunan serta keyakinan seseorang. Karena ketekunan dan juga keyakinan itu sebenarnya lebih kuat daripada tubuh fisik. Dengan kamu memiliki ketekunan serta keyakinan sebesar gunung Tante Sylvie, maka dirimu akan bisa berdiri tegak di dunia ini. Dan hanya dengan melalui penempaan yang berulang-ulang, maka kamu akan menjadi orang hebat. Setelah mengatakan hal ini pada Lindong, tubuh dari Yan benar-benar telah menghilang. Lindong pun kini berteriak dengan keras, Yan, 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 kenapa kau pergi, Yan? Namun panggilan ini benar-benar tidak ada tanggapan. Dan Lindong kini mengatakan, sialan, Yan itu benar-benar meninggalkanku di tempat ini sendirian. Setelah Lindong benar-benar ditinggalkan oleh Yan di tempat ini sendirian, tiba-tiba saja, beng, petir yang besar kembali turun dari langit dan menghantam tubuh Lindong. Dalam sekejap saja, hal ini membuat Lindong kembali terlempar puluhan ribu kaki sambil menyemburkan darah segar dari dalam tubuhnya. Dan kali ini, tubuh fisik dari Lindong benar-benar telah gosong. Bahkan rambutnya juga telah berdiri semuanya. Lindong pun hanya bisa mengangkat kepalanya ke arah langit sambil berteriak, dasar petir-petir sialan. Pada akhirnya, bung, petir yang lain pun kembali turun dan menghantam tubuh dari Lindong, membuatnya kembali terlempar puluhan ribu kaki dari tempat ini. Lindong pun sekali lagi berteriak ke arah langit, petir-petir sialan, kemari, datanglah padaku lagi. Tubuh dari Lindong yang sudah terhuyung, dia kembali menstabilkan tubuhnya untuk menghadapi sambaran dari petir. Dan Lindong berteriak marah ke arah langit. Dan akhirnya, satu persatu petir pun segera diturunkan dari langit menghantam tubuh Lindong. Beng, petir sialan, beng, abreng, beng, jangan, beng, woi, aku akan menghajar ibumu, beng, aku akan membantai seluruh keluargamu. Naga-naga petir yang tidak terhitung jumlahnya bersiul-siul dari langit dan terus menabrak tubuh Lindong. Hal itu membuat suara gemuruh keras di tempat ini.
Ledakan-ledakan liar dari petir. Hal ini terus berlanjut dalam jangka waktu yang cukup lama. Sambil disambar petir itu, Lindong pun terus berhitung berapa banyak tubuhnya pada saat ini sudah terkena sambaran petir. Seiring berjalannya waktu, luka-luka yang ada di tubuh Lindong menjadi semakin serius. Dan pikiran dari Lindong sendiri sebenarnya juga sudah mulai kabur. Hal itu membuat Lindong lupa berapa banyak dia sudah terkena sambaran. Yang bisa dirasakan Lindong kali ini hanyalah rasa sakit yang luar biasa. Dan hal itu menyebar ke setiap inci tubuh dari Lindong. Kondisi ini membuat Lindong sebenarnya berada di antara hidup dan mati. Di bawah kekuatan dari sambaran petir, tulang-tulang serta meridian yang ada di dalam tubuh Lindong kini telah benar-benar retak. Dan sepertinya hal itu akan segera dihancurkan menjadi debu. Di saat ini, pikiran Lindong juga sudah menjadi kabur. Tapi tubuhnya tidak bisa ditumbangkan oleh sambaran petir itu. Karena Lindong memiliki sebuah keteguhan yang tidak bisa dihancurkan. Dan hal ini membuat tubuh dari Lindong secara bertahap menjadi sekeras batu. Setiap kali sambaran petir mengenai tubuh Lindong, dia selalu bergumam, "Hatiku seperti batu dan aku akan bertahan seperti gunung Tante Ernie." Meskipun tubuh fisik dari Lindong sudah terlihat sangat lemah, tapi pikirannya secara bertahap menjadi semakin kuat. Dan Lindong tidak takut sama sekali dengan sambaran petir kali ini. Petir yang ada di langit tempat ini terus menghujani tubuh Lindong tanpa ampun. Dari beberapa saat yang tidak diketahui, tubuh Lindong sebenarnya mulai melayang di udara. Dan kali ini, tubuh fisik Lindong benar-benar terlihat cukup mengenaskan. Bahkan kekuatan Yuan yang berada di dalam tubuhnya secara bertahap juga telah menghilang. 3 harta surgawi yang agung juga telah bersembunyi ke bagian terdalam dari tubuh Lindong. Dan mereka tidak bisa memberikan bantuan apapun pada Lindong. Kali ini, Lindong benar-benar telah kehilangan semua perlindungannya. Dan tubuhnya juga mengalami serangan yang brutal dari petir-petir di tempat ini. Meskipun tidak memiliki perlindungan sama sekali dan sudah terhantam banyak petir, Lindong menemukan sebuah fakta yang membuatnya terkejut. Karena kenyataannya, tubuh fisiknya meskipun sudah sangat menyedihkan, tapi hal itu tidak bisa dihancurkan. Karena pada saat ini, hati dan jiwa Lindong memiliki tekad dan juga keinginan yang kuat. Dan hal itu membuat tubuh fisiknya menjadi sekeras batu. Terlepas dari banyaknya petir yang menghantam tubuh Lindong, kekuatan besar dari petir itu benar-benar tidak bisa menggoyahkan keyakinan dari Lindong. Dan akhirnya, peng, 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 petir-petir yang liar benar-benar menghantam tubuh Lindong tanpa ampun. Bahkan sambaran petir itu sudah dilakukan sebanyak 10.000 kali. Dihantam petir sebanyak itu masih membuat tubuh dari Lindong tidak bergeming sama sekali. Dan secara perlahan, waktu pun terus berlalu. Tubuh dari Lindong kali ini sudah benar-benar menjadi telanjang, dan dia melayang di ruang yang kosong. Bahkan tubuh fisik dari Lindong sudah terlihat sangat keriput seperti mayat iblis. Namun kedua tangannya kali ini masih bersatu membentuk segel tertentu. Sementara ekspresi di raut wajah Lindong juga terlihat cukup serius. Selain itu, tampak ada aura yang agung yang benar-benar mirip dengan aura Kaisar Petir, kini secara diam-diam terpancar dari dalam tubuh Lindong. Petir-petir yang ada di tempat ini menjadi semakin mengerikan saja. Namun Lindong masih duduk diam di udara dan mengalami banyak sambaran yang tidak ada hentinya. Dan kali ini, tubuh Lindong itu benar-benar terlihat seperti batu yang susah untuk dihancurkan. Tidak ada kekuatan eksternal manapun yang bisa menggerakkan tubuh dari Lindong. Meskipun saat ini, kondisi dari tubuh Lindong terlihat sudah sangat keriput, tapi ada cahaya perak yang berkedap-kedip di seluruh tubuhnya.
Dan hal ini sebenarnya membuat penampilan Lindong benar-benar mirip dengan mayat perak yang ada di dalam gua petir. Yang menjadi pembeda adalah di dalam tubuh Lindong ini masih memiliki jejak kehidupan. Petir-petir kecil yang ada di tubuh Lindong terus-menerus keluar masuk melalui pori-pori yang ada di sekujur tubuhnya. Rambut Lindong, bulu ketek, bulu jempol, dan juga yang lainnya yang tadinya berwarna hitam kini telah berubah menjadi berwarna perak karena telah dipenuhi oleh cahaya petir. Dan Lindong pada saat ini benar-benar di dalam keadaan setengah sadar. Dia bisa merasakan bahwa tubuh fisiknya sudah sangat berantakan. Lindong hanya bisa mengandalkan tekadnya yang besar untuk secara paksa mempertahankan tubuh fisiknya supaya tidak bisa dihancurkan oleh sambaran petir itu. Jika ada seseorang di tempat ini yang bisa mengintip jauh ke dalam tubuh Lindong, maka mereka akan menemukan bahwa sebenarnya di dalam tubuh Lindong benar-benar ditutupi oleh pola-pola petir berwarna perak yang tidak terhitung jumlahnya. Dan hal itu terpancar di setiap tulang, otot, bahkan daging dari Lindong. Setiap kali tubuh dari Lindong menerima sambaran petir, maka pola-pola ini akan langsung terbentuk dan berubah menjadi jaring petir. Sementara cahayanya juga akan menjadi lebih terang. Secara keseluruhan, beberapa perubahan yang aneh juga secara bertahap terjadi pada tubuh Lindong ketika dia menerima ratusan dan juga ribuan sambaran petir. Semakin lama, petir yang menyambar tubuh Lindong menjadi semakin intens dan juga mengerikan. Di dalam tempat ini Lindong benar-benar tidak tahu berapa lama dia telah bertahan. Kadang-kadang Lindong merasa bahwa dia seperti sudah 1 tahun berada di tempat ini. Tapi di sisi lain, kemungkinan adalah 10 tahun. Pikiran Lindong yang berada di dalam kondisi setengah sadar tidak bisa menghitung waktu dengan jelas. Yang bisa dia pikirkan hanyalah pada saat ini dia tidak ingin dihancurkan oleh sambaran petir di tempat ini. Ketika tubuhnya terus-menerus terkena sambaran petir, Lindong kali ini berkata dalam hati, masih banyak yang harus aku lakukan dan aku tidak boleh kalah di tempat ini. Aku harus menjadi kuat dan kemudian kembali ke wilayah Swan Timur. Aku harus memberitahu Ling Qingsu yang selama ini tampak sangat angkuh di hadapanku bahwa ketika aku datang, maka aku akan menjadi orang yang kuat dan Ling Qingsu harus hormat di hadapanku. Aku juga harus memberitahu Huan Huan bahwa diriku ini akan melindungi senyumnya dan aku tidak akan membiarkan Huan Huan memiliki rasa khawatir yang besar terhadapku. Aku akan memberitahu Huan Huan yang pada saat itu hatinya merasakan sakit luar biasa ketika diriku memilih untuk berjalan sendirian. Huan Huan harus tahu bahwa bahuku mampu menopang segala beban untuknya. Oleh karena itu, aku tidak akan mati di tempat ini. Tidak lama kemudian mata Lindong yang selama ini tertutup rapat tiba-tiba saja terbuka dan cahaya petir melesat keluar dari dalam matanya. Sambil melihat ke arah langit, Lindong pun mengatakan 99.999. Ayo, turunkan 1 petir yang terakhir padaku. Ketika Lindong mengatakan hal ini, awan hitam yang ada di langit berputar dengan cara yang sangat mengerikan. Seolah-olah awan itu sedang mengumpulkan kekuatan yang besar untuk mengeluarkan serangan terakhirnya. Dan akhirnya, peng! Seekor naga raksasa berwarna putih kini telah benar-benar dilemparkan dari dalam awan hitam. Hal itu adalah kumpulan-kumpulan petir yang sangat mengerikan dan besarnya adalah ratusan ribu kaki. Ketika melihat hal ini, Lindong merasakan hawa dingin yang luar biasa di dalam hatinya. Namun tidak sedikit pun ketakutan terlintas dalam tatapan mata Lindong ketika dia melihat naga petir yang sangat mengerikan. Beberapa saat kemudian, Lindong malah tersenyum. Dia pun melebarkan tangannya seolah-olah akan memeluk naga petir itu, karena ini merupakan serangan yang terakhir.
Di sisi lain, naga petir yang menuju ke arah Lindong tampaknya merasakan provokasi yang dilakukan oleh Lindong. Tubuhnya pun berputar-putar sejenak di udara sebelum akhirnya meluncur dengan cepat ke bawah untuk menghantam tubuh Lindong. Pada akhirnya, boom! Dalam sekejap saja, naga petir itu menghantam tubuh Lindong dengan sangat keras, dan hal itu membuat dunia di tempat ini bergetar dengan hebat. Ledakan yang besar kini telah terjadi dan seolah-olah hal itu mampu menghancurkan dunia. Suara bergema yang dalam masih terdengar jelas di dalam tempat ini, dan pada saat yang sama tubuh dari Lindong kali ini benar-benar hancur berantakan. Dagingnya menyebar kemana-mana, bahkan darah dan juga tulangnya tidak ada sedikit pun yang tersisa. Dan ketika naga petir itu sudah berhasil menghancurkan tubuh Lindong, dia pun melakukan kontak dengan tanah, dan kemudian naga petir telah benar-benar menghilang dari tempat ini. Sementara kesunyian berlangsung untuk beberapa saat. Yang tersisa di tempat ini hanyalah kumpulan kabut darah dari tubuh Lindong yang benar-benar meledak. Untuk sesaat, kabut darah itu masih melayang-layang di langit, dan hal itu berlangsung untuk waktu yang cukup lama. Tapi tiba-tiba saja sebuah cahaya petir kini telah muncul dari dalam kabut darah. Tidak lama kemudian, cahaya petir ini mulai bersinar dengan terang, dan pada akhirnya kabut darah yang ada di langit kini mulai menyusut. Dan hal itu sebenarnya akan mulai melakukan penggabungan, dan sesaat kemudian darah, daging, tulang kini telah berkumpul dengan cara yang cukup misterius. Hal itu pada akhirnya segera membentuk sosok tubuh dari seorang pemuda yang tidak lain. Sosok ini adalah Lindong. Tubuh Lindong yang telah bergabung kembali telah memancarkan aura yang cukup misterius dari dalamnya, dan seolah-olah di dalam tubuh Lindong ada kekuatan dari petir surgawi. Tidak lama kemudian Lindong pun menundukkan kepalanya. Dia kali ini melihat tubuh fisiknya yang telah kembali terbentuk setelah dihancurkan oleh naga petir yang terakhir. Tatapan mata Lindong untuk sejenak terlihat cukup bingung, dan segera setelah itu dia pun mengepalkan kedua tangannya. Pada akhirnya, beng! Ketika Lindong melakukan kepalan tangan ini, sebuah kekuatan yang sangat mengerikan dipancarkan dari dalam tubuh Lindong. Hal itu mengeluarkan auman yang sangat menakutkan, seolah-olah seperti binatang kuno yang telah kembali bangkit. Dan kekuatan ini benar-benar kekuatan yang cukup sombong. Lindong bisa merasakan seolah-olah kekuatan di dalam tubuhnya tidak memiliki batas. Lindong pun segera mengangkat kepalanya, dan dia melihat awan hitam serta petir yang ada di tempat ini. Pada saat ini, Lindong sudah tidak lagi merasakan ketakutan sedikit pun terhadap petir yang memiliki energi liar dan juga keras. Sebaliknya, Lindong merasa bahwa petir-petir yang ada di tempat ini semua adalah bawahannya. Sebuah cahaya petir pada akhirnya berkedip di dalam mata Lindong. Dia secara perlahan mengulurkan tangannya dan menangkap petir yang ada di hadapannya. Ketika Lindong bersentuhan dengan petir ini, dia tidak merasakan sakit sama sekali. Seolah-olah petir ini seperti domba yang sudah dijinakkan. Dan hal ini membuat Lindong langsung tersenyum ke arah langit yang telah tertutup oleh petir. Tidak lama kemudian petir-petir yang ada di langit mulai berputar dan berubah menjadi pusaran petir yang sangat besar. Sebuah sambaran petir pada akhirnya dikeluarkan dari tengah-tengah pusaran itu. Dan kali ini Lindong bisa melihat bahwa di tengah-tengah pusaran ada sebuah simbol kuno, dan itu adalah batu simbol petir. Lindong pun tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dalam tatapan matanya. Dia pun tertawa bahagia dan bergema di seluruh dunia petir ini, karena Lindong tahu setelah dia mengalami 100.000 sambaran petir, pada akhirnya dia sekarang benar-benar memperoleh pengakuan dari batu simbol petir.
Meskipun pada saat ini sebuah kegembiraan besar terlintas dalam tatapan mata Lindong ketika dia melihat batu simbol petir, tapi Lindong tidak segera mengambil batu itu karena dia tahu meskipun Lindong sudah mendapatkan pengakuan dari batu simbol petir, bukan berarti dia sudah berhasil untuk mengendalikan batu simbol itu, karena di dalam tubuh Lindong masih ada batu simbol yang melahap. Jika dia langsung menyerap batu simbol petir dan dimasukkan ke dalam tubuhnya, maka dua kekuatan dari batu simbol leluhur akan saling melakukan tolak-menolak. Dan hasil dari penolakan ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah mampu ditahan oleh Lindong meskipun tubuh fisiknya sudah menjadi sangat kuat. Ketika Lindong melihat batu simbol petir yang sudah ada di hadapannya, dia kali ini segera berteriak di dalam hatinya, "Yan, keluarlah!" Karena pengetahuan Lindong belum cukup banyak, maka dia membutuhkan bantuan dari Yan. Ketika Lindong memanggilnya, kini Yan yang ada di dalam tubuh Lindong, dia pun segera mengatakan, "Wow, ternyata kamu sudah mendapatkan pengakuan dari batu simbol petir. Lindong, kau benar-benar sangat beruntung." Lindong pun lalu bertanya, "Yan, apa yang harus aku lakukan saat ini?" Mendengar ucapan dari Lindong, Yan pun segera menjawabnya, "Kekuatan dari batu simbol leluhur yang agung itu sangat sombong. Jika itu orang biasa dan mendapatkan salah satu dari batu simbol leluhur, maka dia akan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dan secara alami, seseorang sebenarnya tidak akan bisa memiliki batu simbol yang kedua. Tapi hal itu adalah sebuah pengecualian. Jika dirimu mampu mencapai kekuatan dari pemilikku, yaitu leluhur simbol. Jika levelmu sama dengan leluhur simbol, tidak akan sulit bagi dirimu untuk mengendalikan 8 batu simbol sekaligus." Mendengar ucapan dari Yan itu, Lindong hanya bisa tertawa pahit, karena selama ini seseorang seperti leluhur simbol hanya satu kali muncul di dalam dunia ini. Bagaimana Lindong bisa membandingkan dirinya dengan leluhur simbol? Tidak lama kemudian, Yan pun kembali mengatakan, "Lindong, sebenarnya kamu adalah orang yang sangat beruntung karena telah mendapatkan batu simbol pelahap terlebih dahulu." Kekuatan dari batu simbol pelahap dianggap sebagai kekuatan akomodatif terbesar di antara 8 batu simbol leluhur yang agung. Meskipun masih ada resiko besar untuk mencoba menyesuaikan batu simbol petir ini, tapi untungnya kamu masih memiliki batu jimat leluhur untuk bisa mengurangi resiko itu. Lindong pun terkejut, lalu dia bertanya, "Hah? Batu jimat leluhur? Apakah sebenarnya batu jimat leluhur memiliki fungsi untuk menyeimbangkan kekuatan dari batu simbol leluhur?" Mendengar ucapan dari Lindong, Yan pun kemudian berkata dengan sebuah kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan, "Alasan leluhur simbol menciptakanku saat itu adalah untuk membuat keseimbangan di antara kekuatan dari 8 batu simbol leluhur yang agung. Meskipun saat ini aku belum sepenuhnya memulihkan kekuatanku, karena di dalam tubuhmu hanya ada 2 batu simbol, yaitu batu simbol yang melahap dan juga batu simbol petir. Seharusnya itu tidak mustahil untuk bisa menjaga keseimbangan di antara mereka berdua." Mendengar kata-kata dari Yan ini, sebuah kegembiraan langsung muncul dalam ekspresi wajah dari Lindong. Dan Yan pun, dia segera mengatakan, "Lindong, biarkan pikiranmu masuk ke dalam istana Niwanmu. Segera setelah itu, biarkan batu simbol petir ini juga masuk ke dalamnya. Di saat yang bersamaan, aku akan segera bergerak untuk menjaga keseimbangan dari batu simbol petir dan juga batu simbol melahapmu. Selain itu, energi mental di dalam tubuhmu yang hingga pada saat ini belum mengalami perkembangan, maka kamu juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk menaikkan level dari energi mentalmu." Mendengar ucapan dari Yan, Lindong pun lalu berkata, "Hah? Sebenarnya energi mentalku bisa dinaikkan level?" Karena selama ini, energi mental dari Lindong benar-benar mengalami stagnan, dan hal itu tidak bisa mengalami perkembangan ke tingkat selanjutnya. Kemacetan total dari perkembangan energi mental milik Lindong bahkan membuat Xiao Diao pada saat itu merasa cukup pusing dan tidak bisa berbuat apapun untuk bisa menaikkan kekuatan mental dari Lindong. Yang pada akhirnya, saat ini kekuatan jiwa dari Lindong telah mencapai tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan
tapi energi mentalnya masih stagnan dan berada di master simbol surgawi. Hal itu hanya setara dengan tahap nirwana. Yan pun kali ini kembali mengatakan, "Lindong, alasan kenapa energi mentalmu selama ini tidak bisa berkembang, itu adalah karena energi mentalmu diserap oleh batu simbol melahap yang ada di dalam tubuhmu. Namun penyerapan ini bukan tidak memberikan imbalan apapun bagi dirimu. Lebih tepatnya, hal itu adalah mirip dengan semacam akumulasi, karena sebenarnya energi mentalmu itu telah disimpan dan dikumpulkan oleh batu simbol melahap yang ada di dalam tubuhmu. Setelah waktunya benar-benar matang, maka seluruh kekuatan mental itu akan dikembalikan lagi padamu. Dan selanjutnya, pengembalian energi mental ini akan menjadi lebih kuat." Lindong pun segera menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Ternyata begitu ya, aku baru saja mengerti." Tidak lama kemudian, tubuh dari Lindong segera mengambil posisi duduk di udara. Dia pun dengan cepat menutup matanya. Segera setelah itu, sebuah cahaya telah muncul di antara alis dari Lindong. Dan kali ini, batu simbol petir yang ada di hadapan Lindong juga telah berubah menjadi cahaya petir dan kemudian masuk ke dalam kepala Lindong. Hal ini benar-benar langsung menuju pada istana Niwan yang ada di dalam kepala Lindong. Istana Niwan milik Lindong ini seperti dunia kecil milik Lindong sendiri. Di dalamnya ada energi mental yang berdesir, sementara ada lubang hitam yang terus melayang-layang di tengahnya. Dan hal itu sebenarnya terus melahap kekuatan mental dari Lindong saat ini. Tidak lama kemudian, sebuah cahaya petir tiba-tiba saja masuk dan memecahkan kedamaian di dunia kecil milik Lindong ini. Cahaya-cahaya petir ini dalam sekejap saja berubah seperti seorang penyerang yang akan mengobrak-abrik tempat ini. Namun pada akhirnya, hal itu segera menstabilkan diri di langit. Tidak lama kemudian, peng! Sebuah ledakan pun terdengar, dan petir yang besar kini telah benar-benar dikeluarkan dari langit untuk melakukan dominasi pada tempat ini dengan cara yang sangat sombong. Sikap sombong dari batu simbol petir ini tidak bisa diterima oleh batu simbol yang melahap. Segera setelah itu, batu simbol yang melahap mengeluarkan lubang hitam yang besar dan berputar-putar di langit. Hal itu segera menyerap semua petir yang benar-benar bergejolak di tempat ini. Pada akhirnya, dua kekuatan besar kali ini telah saling berbenturan di langit. Fluktuasi energi yang sangat liar dan juga ganas telah menyebar di dalam dunia kecil milik Lindong. Seluruh tempat ini seolah-olah akan segera dihancurkan. Lindong pun masih terdiam ketika dia mengamati kekacauan dari pertarungan antara batu simbol petir dan juga batu simbol yang melahap. Pada akhirnya, Lindong menyadari kenapa pada saat itu Tetua Moluo sangat keberatan ketika Lindong akan memperbaiki batu simbol petir. Karena sebenarnya hal itu akan langsung bertentangan dengan batu simbol melahap yang ada di dalam tubuh Lindong. Lindong yang merasa tidak berdaya dengan dua bentrokan dari batu simbol itu, dia segera mengatakan, "Yan, lakukan saat ini juga." Mendengar ucapan dari Lindong, Yan pun segera menganggukkan kepalanya. Dia berubah menjadi cahaya putih yang tiba-tiba saja terbang dan muncul di tengah-tengah dari batu simbol petir dan juga batu simbol melahap. Dalam sekejap saja, tangan dari Yan pun segera membentuk segel sambil mengatakan, "Segel keseimbangan." Setelah Yan mengatakan hal ini, dua utas cahaya putih dikeluarkan dari dalam telapak tangannya. Dan hal itu saling terhubung pada batu simbol melahap dan juga batu simbol petir. Segel cahaya yang sangat rumit ini segera melilit kedua batu simbol itu. Pada akhirnya, bentrokan antara batu simbol petir dan juga batu simbol melahap kini sebenarnya telah mereda dan akan benar-benar mendapatkan keseimbangan. Fluktuasi yang cukup unik kini telah terjadi di benang-benang cahaya yang dikeluarkan oleh Yan. Tidak lama kemudian, kedua batu simbol leluhur kini telah bergetar dan kekuatannya secara bertahap telah menyatu di langit.
Lindong yang melihat dua kekuatan dari batu simbol leluhur telah benar-benar menyatu dan juga berhenti untuk saling bersilangan. Hal itu membuat Lindong merasa cukup lega. Dan Lindong pun kini berkata, apa yang dikatakan Yan itu memang benar. Dan dia memang memiliki kekuatan magis yang bisa menyeimbangkan kekuatan dari batu simbol leluhur. Di sisi lain, Lindong juga cukup kagum dengan kekuatan akomodatif dari batu simbol melahap miliknya. Jika bukan karena kekuatan akomodatif ini, kemungkinan Yan juga akan mengalami kesulitan yang besar ketika mencoba menyeimbangkan dua batu simbol yang saling bersilangan. Dalam sekejap saja, dua batu simbol leluhur yang agung di dalam tubuh Lindong kini telah berangsur-angsur menjadi tenang. Pada akhirnya, Lindong bisa melihat bahwa batu simbol melahap tiba-tiba saja berputar, dan dia kali ini memuntahkan energi mental dari dalamnya, yang akhirnya energi mental yang dimuntahkan dalam dunia kecil milik Lindong ini membuat ukuran dari dunia ini sendiri sebenarnya telah mulai berkembang. Bahkan badai petir juga mulai terbentuk di tempat ini. Lindong segera merentangkan tangannya ketika dia melihat adegan ini, dan Lindong bisa merasakan bahwa energi mental di dalam tubuhnya melonjak dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Bahkan kali ini, lapisan demi lapisan penghalang telah benar-benar ditembus oleh energi mental milik Lindong, yang sepertinya dia akan segera naik level. Pada saat energi mental milik Lindong telah melonjak, energi Yuan di dalam tubuh Lindong sebenarnya juga telah mulai berkembang, dan di dalamnya ada kilauan berwarna perak yang bercampur dengan energi Yuannya. Karena itu merupakan kekuatan petir yang berasal dari batu simbol petir, dan hal ini membuat kekuatan serang dari Lindong terasa cukup mengerikan. Lindong yang masih duduk dengan tenang di udara, dia bisa merasakan bahwa aura di dalam tubuhnya sedikit demi sedikit telah mulai naik. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kekuatan mental dan juga kekuatan Yuan milik Lindong kali ini akan kembali naik level? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.